Awal mula, Nabi Adam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah Dia menciptakan segala sesuatunya. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah 30. Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka malaikat bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu bertanya, "Mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi." Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji, dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka. Termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Wujud Adam yang belum diberi ruh kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya. Maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusat, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berniat akan bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya. Setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, "Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu." Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit. Dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba."